Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih hari ini kita bertemu kembali di channel kami, channel Cafe Kenyung, yang mana sudah lumayan lama ya, sekitar 3-4 bulan ini Cafe Kenyung sering buat video dan telah disupport oleh teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya yang sudah setia like, komen, dan subscribe channel kami untuk terus mengembangkan channel kami. Semoga teman-teman diberikan hal yang baik, rezeki lancar, rezeki sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di sini saya mau menceritakan sebuah kisah ya. Kisah nyata. Ini betul-betul kisah nyata, teman-teman. Kisah di mana saya pernah mengalami hal yang kira-kira orang lain nggak pernah mengalami. Dari cerita-cerita yang saya tulis di sini, saya tuliskan di sini ya, itu dari awal mulai cerita itu hingga akhir. Tapi untuk cerita yang paling sensitif saya tidak tuliskan, tapi cukup saya ceritakan di sini. Teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, di sini saya tuliskan bahwa kejadian ini terjadi di tahun 1997, tepatnya di waktu saya semea kelas 3, catur bulan 6 akhir, masuk ke caturan 7, lalu caturan 8, atau lupa ya, caturan 7 masuk caturan 8, terus caturan 9 akhir gitu, awal caturan 9 masuk, agak lupa. Saya tinggal di suatu daerah, di desa perkampungan biasa gitu ya, tidak ramai, tidak sepi. Saya punya seorang teman dekat. Waktu itu saya masih semea kelas 3 dan teman saya itu udah lulus SMA. Kami sering bersama, sering kesana kemari bersama gitu. Lalu suatu hari teman saya itu disukai seseorang. Satu RT ya, satu kampung gitu. Dan teman saya bertanya kepada saya, katanya mau dilamar gitu. Dia bertanya, "Hai, tak cerita nih gitu, apa? Aku lo dilamar kae." Itu yang melamar tuh teman satu kampung juga, satu RT. Dan dia bilang ke saya bahwa gimana jawabnya. Saya bilang untuk urusan menjawab itu saya kembalikan pada dia, karena yang menjalani dia, baik buruknya dia juga, suka senangnya juga dia juga. Tetapi untuk kelanjutannya ya, saya tidak banyak bicara tentang hal ini. Cukup saya suruh memikirkan sebaik mungkin, karena di usianya dia saat itu baru usia 19-20, saya usia 17. Lalu saya bilang, kalau kamu suka lanjutkan, kalau tidak suka jangan kasih harapan, saya bilang gitu. Akhirnya dia ngambil keputusan, dia tidak mau, katanya dia masih mau free, mau sendiri dulu, dan dia tidak mau ditunggu dan tidak mau menunggu. Dealnya tidak jadi gitu ya. Lalu seiring berjalannya waktu, dia sering ke rumahku, teman-teman, sering ke rumahku. Lalu ada teman yang lain, satu kampung juga, dia laki-laki ya, dia sering ke rumahku. Akhirnya mereka bertemu, singkat cerita mereka akhirnya pacaran dan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dari situ awal mula musibah itu datang, petaka itu datang. Jadi pihak orang yang melamar ini merasa bahwa saya yang menyuruh teman saya untuk tidak mau menerima dia dan menggandengkan teman saya dengan yang laki tadi, satunya tadi. Suatu hari saya sakit, teman-teman, sakit biasa 2 minggu gitu ya, sakit biasa. Terus 2 minggu udah berlalu,
itu semester kelas 3 ya, udah berlalu. Terus akhirnya tepat 2 minggu tepat hari Jumat, saya masih ingat tepat hari itu Jumat, saya keliling ke rumah temanku mau fotokopi pelajaran yang tertinggal. Setelah pulang dari rumah temanku, saya pulang ke Ramas. Itu saya di Elingno sama ibuku ya, ayo lek keramas pakai ini gitu. Itu kan kalau orang Jawa, orang sakit kan nggak boleh keramas ya. Saya terus keramas, dikasih daun apa gitu. Setelah keramas tiba-tiba badan saya tuh ngerok, dingin berlanjut sampai jam 9 malam, panas banget, panas udah nggak terukur. Panggillah dokter bilang saya sakit tipes. Itu sampai 1 minggu terus berobat. Terus 1 minggu itu kondisi kami kan ekonomi memang nggak punya, kita orang nggak punya saat itu, memang minus ya teman-teman ya, minus, betul-betul minus, untuk berobat aja nggak punya uang. Itu masih saya ingat teman-teman. 1 minggu berlalu, entah apa yang terjadi saya kurang tahu, sering berjalannya waktu ya, ini fakta. Saya tersadar. Tiba-tiba itu waktu saya tersadar, mata saya melek. Di sekeliling saya, di kamar saya itu, saya dikelilingi saudara saya, bapak, ibu, semuanya menangis, tetangga itu pada menangis teman-teman. Saya tanya, kenapa kalian pada menangis? Itulah ibu yang menjawab. Mereka nggak bisa menjawab, yang jawab cuman ibuku. Dia tanya, apa kamu baik-baik saja? Apa-apa Indo, katanya gitu. Baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Apa yang kamu rasakan? Nggak apa-apa. Kenapa mereka menangis? Akhirnya ibu cerita bahwa saya selama ini udah sakit 3,5 bulan, nggak makan, nggak minum. Dari berat saya 54 sampai tingkat 34 kalau salah itu. Badan saya kurus kerontang, rambut saya tuh gimbal teman-teman, menempel di kepala, lengket di kepala gitu. Padahal rambut saya tuh 1 sampai pantat teman, kalau nggak salah itu panjang sampai pantat, itu menempel di kepala. Akhirnya dengan kejadian itu ibu tanya, saya baru mengingat-ingat teman-teman, saya ingat-ingat kejadian apa ya waktu yang terjadi di 3,5 bulan katanya mereka ya. Saya nggak merasa 3,5 bulan karena saya ingat tiba-tiba melek, mereka nangis semua. Akhirnya saya ingat-ingat, saya tuh hidup didampingi 2 perempuan cantik teman-teman. Nggak tahu siapa dia, saya nggak jelas mukanya, siapa yang mana nggak tahu, pokoknya cantik orangnya. Saya tuh diajak di hutan belantara, di sana ada buah-buahan, ranum-ranum cantik-cantik buahnya. Saya ditawari buah, saya bilang nggak mau. Terus saya diajak ke kolam, dipanggang ikan gurame itu ya. Saya nggak mau. Saya lihat tuh ikan itu berbentuk gurame teman, tapi waktu udah mateng dikupas gitu kok aneh, itu ikan itu nggak serat-serat, ikan nggak ada, cuma putih doang. Saya nggak mau teman-teman. Terus saya bilang lapar lagi, saya diajak ke suatu restoran. Di restoran tuh semua orang berbaju putih, yang mulai yang menservis sama yang makan semua berbaju putih teman-teman. Di situ saya juga merasa asing deh, ini siapa, saya bilang. Terus saya dikasih nasinya juga aneh, cuman gundukan dek, pakai batok kelapa itu ya, nggak nampak nasi, bijian tuh nggak nampak, cuma putih doang gitu teman-teman. Saya juga nggak mau. Akhirnya saya bilang, saya nggak mau, saya mau nyari ibu saya. Di mana? Pokoknya saya nyari ibu saya. Ya di saat itu teman-teman, saya ngeyel minta ketemu ibu. Akhirnya saya melek. Ya itu, ini yang saya ingat. Saya melek baru melihat orang-orang yang di sekeliling saya pada menangis. Ternyata ibu bilang, di saat saya bilang nggak mau makan, nggak mau, itu mereka tahu semua saya bilang apa, ngomong apa. Cuma saya nggak sadar bahwa saya ngomong di saat itu hidup di alam lain. Waktu hidup di alam lain itu orang tuh biasa teman-teman di jalan pada lewat pakai baju putih semua, cuman mata kepala mereka tuh menunduk, nggak ada yang nggak ada yang dongak, itu nggak ada, semua menunduk. Saya nggak tahu wajah mereka teman-teman. Berdasarkan dari pengalaman teman-teman, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya ingat betul masa-masa itu. Saya masa-masa pernah hidup di alam lain, dan akhirnya kembali lagi ya, setelah 4 bulan berlalu saya kembali lagi hidup di dunia. Dan sampai sekarang alhamdulillah oleh Gusti Allah SWT saya diberikan kesempatan hidup sampai hari ini di usia saya yang udah 43. Subhanallah ya Allah teman-teman, inilah kisah nyata. Saya pernah hidup karena aura ilmu hitam dan sampai hidup di alam lain teman-teman.
dengan kesempatan ini ya, saya masih diberi kesempatan untuk menjadi yang terbaik ini. Semoga saya menjadi yang lebih baik, lebih takwa, lebih beriman, dan lebih ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih ya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah diberikan segala kebaikan, segala kemurahan. Akhirnya saya bisa bernafas hingga hari ini. Amin, amin. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Amin, amin, amin.